Di suatu malam yang sudah larut, terlihat seorang wanita muda meninggalkan tempat kerjanya setelah bekerja lembur. Kemudian sekelompok pria mengambil taksi yang ia sudah panggil sebelumnya, sehingga terpaksa wanita itu berjalan dalam perjalanan pulang. Ketika ia melewati jalan gelap, ia didekati oleh sebuah mobil dan seorang pengemudi bernama Dusik yang menawarkan untuk mengantarnya pulang ke rumah. Wanita itu menolak karena ia tidak ingin pergi bersama orang asing. Tapi setelah berjalan sedikit menjauh, ia mendengar suara-suara aneh. Ia pun segera berbalik, sementara pintu mobil terbuka dan terdengar suara seseorang sedang menangis dan meminta bantuan darinya. Namun ketika ia mendekat dan mengintip, ia menemukan beberapa pakaian serta sebuah mayat. Tiba-tiba Dusik muncul. Ia menangkapnya lalu menyeretnya ke dalam mobil sebelum si wanita melarikan diri. Beberapa saat kemudian setelah menelpon 911 dan berganti pakaian bersih, Dusik menemui dua orang petugas polisi sambil berpura-pura merasa tertekan. Ia menunjuk ke tempat di mana ia meninggalkan mayat-mayat dan berpura-pura telah menemukannya secara tidak sengaja. Ia mengatakan ia melihat sekelompok pekerja kasar telah menusuk wanita itu. Beberapa hari kemudian, gadis bernama Kim bekerja seperti biasanya sebagai customer service. Kim seorang tunarungu yang bertugas menerima telepon dari pelanggan tuli dan bisu dengan berbicara kepada mereka menggunakan bahasa isyarat melalui panggilan video. Sama seperti pelanggan biasa lainnya, ada pelanggan kasar yang mengomel lalu mengacungkan jari tengah. Setelah bekerja, Kim pergi ke jamuan makan malam perusahaan, meskipun ia tidak bisa menjadi bagian dari percakapan mereka. Semua pria mengambil keuntungan dari ketuliannya. Mereka membicarakan Kim dengan kasar serta tidak pantas. Tetapi mereka tidak mengetahui jika Kim bisa membaca gerakan bibir dan Kim membalas serangkaian hinaan mereka yang diartikan mereka sebagai pujian. Setelah itu, Kim pergi menjemput ibunya yang juga tunarungu dari pekerjaannya di toko penjahit. Di jalan, Kim menyelamatkan ibunya yang hampir tertabrak sepeda berkat sensor lampu di mobilnya. Ibunya sangat senang karena ia dibayar dengan baik bulan ini, dan sekarang mereka berdua dapat menikmati liburan di pantai yang mereka inginkan. Di tempat lain, Choi Sojung bersiap untuk pergi keluar. Tapi kakaknya bernama Jong Tak yang bekerja sebagai penjaga keamanan, sangat protektif sejak kematian orang tua mereka. Ia pun berdebat dengan adiknya tentang pakaian yang Choi kenakan dan jam berapa ia harus pulang. Choi berjanji untuk menjadi adik penurut, tapi kemudian ia mengabaikan pesan kakaknya saat ia berkencan dan tidak pulang tepat waktu seperti yang telah ia janjikan. Karena Choi tidak mengangkat teleponnya, Jong pun akhirnya memutuskan untuk keluar dan mencari adiknya. Malam sudah mulai larut, terlihat Dusik keluar untuk mencari korban lain. Ia melihat Kim meninggalkan ibunya di dekat pos alarm, sementara ia mencari tempat untuk parkir, dan Dusik berencana mendekatinya. Tapi pada saat itu, Choi muncul berjalan di jalan yang sama, hingga Dusik memutuskan untuk mengejar Choi. Dusik berlari dengan cepat dan melompat ke arahnya, tanpa disadari ibu Kim berjalan ke arah lain. Namun ia tidak dapat mendengar keributan apapun. Setelah Dusik selesai dengan Choi, Dusik bergerak untuk memeriksa ibu Kim, tapi rencananya terus terganggu. Jong kakak Choi mendatangi ibu Kim. Ia bertanya kepada ibu Kim apakah ia melihat adiknya, dan dengan bahasa isyarat ibu Kim menjawab tidak. Kemudian, Kim kembali dari tempat parkir, tapi dalam perjalanan menemui ibunya, tiba-tiba ia melihat sepatu putih keluar dari sebuah gang yang gelap, dan seseorang berteriak meminta pertolongan meskipun Kim tidak bisa mendengar suara tersebut. Setelah sepatu kedua keluar, Kim memutuskan untuk memasuki gang itu dan menemukan Choi sedang menangis. Ia mengalami pendarahan dan meminta bantuan Kim.
Sebelum Kim bisa melakukan apapun, Dusik tiba-tiba muncul dengan senjata tajam dan melompat ke arah Kim untuk menghabisinya. Choi lalu mendorong Dusik hingga memberikan Kim kesempatan untuk kabur. Kim kembali ke jalan dan ketika ia melihat ibunya, Kim memilih untuk berlari ke arah berbeda, bertujuan demi melindungi ibunya. Kim kembali ke tempat parkir. Ia bersembunyi di antara mobil, lalu berjalan menuju ke pintu belakang. Namun pegangan pintu terkunci dan membuat suara melengking saat membukanya. Saat Kim mencoba membukanya dengan sangat hati-hati, Dusik mendengar suara itu lalu mendekatinya. Untungnya, Kim bisa membuka pintu pada waktu yang tepat. Sayangnya pintu itu dirantai di sisi lain, sehingga Kim tidak bisa membuka pintu sepenuhnya. Tapi celah pintu cukup bisa dilewati Kim yang bertubuh mungil dan tidak bisa dilewati oleh pria besar seperti Dusik. Kim tiba di mobilnya, ia menelpon ibunya dan menyuruhnya menunggu di dekat pos alarm. Tapi setelah Kim menutup telepon, Dusik muncul di kursi belakang dengan sebuah pisau di tangannya. Dusik menyuruh Kim untuk mengemudi, tapi bukannya membawa Dusik keluar gedung, Kim malah melaju menuju dinding. Ia pun berhenti mendadak, hingga menabrak dinding dan menggunakan kesempatan untuk melarikan diri. Pengejaran pun kembali terjadi, tetapi Kim berhasil tiba di tempat ibunya sebelum Dusik dapat menangkapnya. Kim segera menekan tombol alarm, hingga Dusik tidak bisa mendekatinya lagi. Ketika Kim serta ibunya menunggu kedatangan polisi, Dusik pun kembali ke mobilnya. Setelah menyembunyikan Choi di dalam mobil, ia kembali mengganti pakaian serta gaya rambut agar terlihat seperti seorang pengusaha. Setelah itu, Dusik mendekati mereka dengan ekspresi riang. Kim tidak mengenalinya karena Dusik sebelumnya memakai topeng dan topi. Jadi ketika Dusik mengatakan ia sedang mencari saudara perempuannya, Kim pun mempercayai perkataannya. Kim berencana membawa Dusik ke gang gelap di mana ia menemukan Choi. Namun di saat yang sama polisi tiba. Petugas mengatakan jika gang itu kosong. Lalu Kim meminta agar petugas memeriksa kamera keamanan. Sayangnya, penjaga di tempat parkir mengatakan jika kamera telah dimatikan oleh anak-anak yang nongkrong di sana. Mereka bertiga pun dibawa ke kantor agar bisa membuat laporan yang benar. Di dalam lift, Dusik terus melihat senjata di dalam tasnya sebelum melirik ke arah Kim dan ibunya. Sementara ibu Kim memperhatikan Dusik, menurut ibunya Dusik tidak terlihat sedih lagi. Untuk menjaga penyamarannya, Dusik mengambil ponsel hitam dari tasnya. Ia lalu memberitahu mereka bahwa ia merasa lega, telah menerima pesan teks dari saudara perempuannya, yang berarti mayat itu bukanlah adiknya. Beberapa saat kemudian, Kim selesai memberikan pernyataannya. Tapi, petugas tidak bisa berbuat banyak tanpa mengetahui bentuk tubuh atau gambaran fisik si pelaku. Dusik ingin membantunya, namun polisi menegurnya karena menyela pernyataan orang lain. Gelandangan yang sedang tidur di sofa juga mengambil kesempatan untuk menghina Dusik. Melihat ini sebagai peluang, Dusik pergi ke pendingin air dan sambil mengambil cangkir, ia menghina gelandangan itu dengan nada pelan, agar petugas tidak mendengarnya. Hal tersebut membuat marah si gelandangan, yang langsung melompat ke arah Dusik untuk memukulnya. Selama pertengkaran terjadi, Dusik menjatuhkan ponsel berwarna putih ke lantai, lalu diambil oleh ibu Kim. Polisi menarik gelandangan itu pergi dan membawanya ke ruangan lain. Sementara Dusik mengambil ponselnya kembali, dan pergi melihat pernyataan Kim sebagai alasan, padahal ia memeriksa informasi pribadinya. Saat Dusik sedang membaca, sang ibu memberi isyarat kepada Kim yang mencurigai Dusik karena memiliki 2 buah ponsel yang berbeda. Ketika Dusik melihat mereka berbicara satu sama lain, ia bertanya untuk mengetahui apa yang mereka bicarakan. Kim menuliskan jika tidak ada apa-apa. Dusik lalu mendekati ibunya dan memperlihatkan senjata di dalam tasnya, mengisyaratkan apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Pada saat itu, seorang polisi muncul bersama Jong yang melaporkan bahwa adik perempuannya hilang. Petugas menyuruhnya untuk menunjukkan foto adiknya kepada mereka bertiga karena deskripsinya cocok dengan pernyataan Kim.
Dusik berpura-pura ia tidak melihat Choi sebelumnya, tapi Kim segera mengenalinya dan meminta Jong agar membaca pernyataannya. Ketika Kim ingin memberikan rincian lebih lanjut, polisi meninggalkan ruangan untuk mengurusi gelandangan yang mencoba masuk kembali ke tempat itu. Dusik mengambil kesempatan untuk memberitahu ibu Kim agar tidak bergerak atau ia akan melenyapkan Kim. Dusik menunjukkan pada ibu Kim lagi apa yang ada di dalam tasnya sambil mengambil pisau dan bergerak mundur mendekati Kim. Untungnya sang ibu berhasil mengeluarkan suara keras hingga mereka pun menoleh. Jong berbalik tepat pada waktunya dan menghentikan pisau Dusik. Kedua pria itu mulai bertarung, sementara Kim dan ibunya pergi keluar untuk memanggil polisi. Dusik mengaku telah menyakiti Choi hingga membuat Jong sangat murka. Ia mulai memukuli Dusik dengan marah, bahkan mengambil pisau lalu menaruh di lehernya. Jong menuntut untuk mengetahui lokasi adiknya, tapi mereka dihentikan oleh kedatangan polisi. Dusik berpura-pura menjadi korban. Karena posisi Jong yang membahayakan, petugas pun mempercayai Dusik dan mereka malah menangkap Jong. Dusik bisa berjalan bebas, sementara para wanita duduk bersama Jong. Mereka meminta polisi memeriksa kamera keamanan bahwa Dusik bukanlah korban. Jong kembali ke jalan untuk mencari adiknya, dan polisi membawa Kim serta ibunya ke apartemen mereka. Di apartemen, mereka memiliki banyak lampu sensor dan akan berkedip jika mendeteksi gerakan. Saat mereka sedang minum teh, sebuah lampu berkedip yang memperingatkan bahwa ada seseorang di depan pintu. Hal ini membuat mereka khawatir, karena malam sudah sangat larut. Setelah pintu dibuka, ternyata ia hanyalah rekan kerja sang ibu yang datang mengambil beberapa kantong. Mereka berdua pergi bersama, meninggalkan Kim sendirian di apartemen. Kim tidak menyadari bahwa Dusik telah tiba dan merusak sensor di luar pintu agar lampu tidak menunjukkan lokasinya. Meskipun begitu, langkah Dusik saat masuk ke dalam mulai terdeteksi. Ketika Kim meninggalkan kamarnya untuk menyelidiki apa yang terjadi, Dusik membunyikan jam alarm agar memicu sensor lampu. Setelah itu, ketika Kim kembali ke kamarnya, Dusik sudah selesai mematikan semua sensor lampu di rumah Kim. Kemudian, Kim mengirim pesan kepada Jong yang telah memberinya kartu nama jika Kim membutuhkan sesuatu. Dusik mengambil kapaknya. Ia bersiap untuk menyerang Kim. Tetapi pada saat itu, Kim melihat mainan di atas lemari bergoyang, namun lampunya tidak bereaksi. Kim pun berbalik tepat waktu hingga berhasil menghindari serangan Dusik. Kim segera berlari ke ruangan lain. Ia meletakkan meja rias di depan pintu sebelum mengirim pesan kepada Jong dan memberitahunya bahwa si penjahat ada di rumahnya. Kim kemudian mengirim pesan kepada ibunya agar tidak kembali ke rumah, tapi saat pintu berhenti bergetar, Kim mendapat pesan yang mengatakan bahwa ibunya sudah ada di sana dan menemukan pintu terbuka. Berpikir ibunya dalam bahaya, Kim mulai memindahkan meja riasnya kembali. Tapi seiring semakin banyak pesan masuk dari ibunya yang meminta bantuan, ia menyadari pesan yang diketik sangat sempurna, padahal sang ibu biasanya tidak mengetik dengan baik. Saat itulah ia menyadari bahwa Dusik memegang ponsel ibunya. Kim segera berhenti memindahkan meja rias dari pintu, dan saat itu Dusik muncul di celah pintu. Ia mencoba meraih tangan Kim, tapi Kim berhasil menarik diri dan mengunci pintu di depan wajahnya. Namun hal tersebut tidak menghentikan Dusik. Ia mulai menghancurkan pintu dengan kapaknya untuk membuat jalan masuk. Karena tidak punya jalan keluar, Kim melompat dari jendela, tapi Dusik menangkap rambutnya saat Kim akan terjun. Kim berjuang melawan cengkeraman Dusik dan berhasil membuat Dusik melepaskannya, hingga Kim terjatuh dengan selamat di tumpukan sampah. Kim mulai berlari lagi, dan Dusik segera mengejarnya. Tak lama berselang, Jong menemukan mereka dan ikut mengejar juga. Setelah berlari melewati puluhan blok, Dusik menyudutkan Kim di jalan buntu. Dusik berencana menyerang Kim, tapi Jong tiba tepat waktu. Agar menghentikan Jong untuk tidak memukulnya lagi, Dusik menaruh pisau miliknya di leher dan mengancam akan bundir. Ancaman Dusik berhasil, karena jika hal itu terjadi, maka Jong tidak akan pernah tahu di mana adiknya berada. Di saat Jong membeku,
Dusik mengirim pesan ke ponsel Jong tentang lokasi adiknya dan membuat Jong harus memilih di antara Kim atau Choi. Jong meminta maaf kepada Kim yang masih berada di sana, dan ia segera berlari mencari Choi di alamat yang diberikan kepadanya. Ternyata lokasi itu adalah rumah Kim. Jelas sekali jika Dusik berbohong padanya. Di sana, Jong hanya menemukan ibu Kim yang baru saja kembali. Sementara itu, Kim mencoba bertahan menggunakan kursi bekas untuk membela diri, tapi Dusik mengambilnya dan menggunakannya untuk menjepit Kim di tanah. Dusik menggunakan ponsel Kim untuk berbicara pada Jong dan memanggilnya sebagai orang jahat karena tega meninggalkan Kim bertahan sendirian. Kim mendapatkan kesempatan. Ia mengambil segenggam tanah dan melemparkannya ke wajah Dusik. Lalu Kim mendorong Dusik sekuat tenaga dan kabur darinya. Ketika ia tiba di jalan, Kim melihat mobil Dusik terparkir di sana. Kim melihat pintu terbuka. Ia melihat Choi keluar meminta bantuan dengan membawa pisau di tangannya. Sementara, ibu Kim dan Jong tiba di jalan buntu namun tidak menemukan Kim ataupun Dusik. Di sisi lain, kedua gadis itu bersembunyi di belakang tempat sampah. Kim ingin Choi menelepon 911, tapi Choi menolak karena ia bisa mendengar jika Dusik ada di dekat mereka. Saat kembali ke mobil, Dusik menyadari ia tidak menemukan Choi di sana. Kim ingin membuat sebuah rencana. Ia kemudian mengetik di ponselnya sebuah pesan kepada Choi agar menelpon kakaknya karena ia berada di dekat mereka. Choi memberikan pisau itu kepada Kim. Saat Dusik berbalik dan hampir menemukan Choi yang sedang bersembunyi, Kim menampakkan diri serta membuat suara aneh dengan mulutnya hingga membuat kebisingan. Ketika Dusik mengalihkan perhatiannya, Kim menaruh pisau di lehernya, mengancam akan bundir sehingga Dusik kehilangan kesempatan menghabisi dirinya. Dusik berlari ke arahnya, dan Kim menekan alarm di tiang lalu ia berlari, sementara Choi menelpon kakaknya untuk meminta bantuan. John serta ibu Kim pergi menyelamatkan Choi dan telah memanggil ambulan. Kemudian, Choi memberitahu mereka arah yang dituju Kim untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kali ini, Kim berlari menuju pusat kota. Ia berharap dengan lebih banyak orang di sekitarnya akan membuat Dusik sulit menangkap dirinya. Kim melintasi jalan yang sibuk dengan melalui banyak rintangan karena ia tidak dapat mendengar suara klakson mobil. Tetapi setelah beberapa saat yang berbahaya, Kim berhasil mencapai sisi lain dan pergi ke area komersial. Kim mencoba meminta bantuan orang lain, tapi karena ia tidak bisa berbicara, maka mereka mengabaikannya. Dusik semakin mendekat, membuat Kim tidak punya pilihan lain selain mengeluarkan pisau untuk membela diri, hingga membuat semua orang mundur membentuk lingkaran di sekitar mereka. Seorang pria di antara kerumunan mencoba memanggil polisi, tetapi Dusik menghentikannya dengan mengatakan bahwa Kim adalah adiknya yang memiliki masalah mental yang sering melukai dirinya sendiri. Dengan momen ini, Kim kembali melarikan diri dari Dusik. Namun sesaat kemudian, polisi menemukannya dan membawa Kim kembali pada Dusik. Petugas mempercayai cerita Dusik hingga mengembalikan pisau itu kepada Dusik. Setelah mereka pergi, Kim mulai menangis dan dengan beberapa suara yang berhasil ia buat, ia meminta Dusik agar tidak menghabisinya karena ia masih memiliki banyak tugas yang harus dilakukan. Tidak ingin melakukan ini di depan orang-orang, Dusik menyeretnya ke sebuah gang gelap terdekat dan mengatakan bahwa Kim hampir saja meyakinkannya, tetapi itu tidak cukup baginya. Dusik bersiap-siap akan menusuk Kim. Untungnya Jong tiba dan menghentikan Dusik tepat pada waktunya. Kedua pria itu mulai berkelahi dan Jong berhasil meraih Dusik dengan memegang lehernya lalu mencekiknya. Jong melepaskan Dusik begitu ia pingsan, kemudian pergi memeriksa keadaan Kim. Jong memberitahu bahwa Choi kini tengah aman di rumah sakit dan ibunya berada di dekatnya. Jong tiba-tiba disela oleh Dusik yang hanya berpura-pura pingsan, dan sekarang Dusik memukul Jong menggunakan botol kosong dengan keras. Kim menyuruhnya berhenti sambil memegang pisau, sehingga Dusik berubah pikiran. Ia kini memutuskan untuk meninggalkan Kim dan mengejar ibunya. Dusik menemukan ibu Kim di tengah area komersial, lalu ia pun mendekatinya. Dusik meminta ibu Kim untuk mengikutinya ke sebuah gang yang gelap, tapi saat itu Kim melihat mereka.
Kim mengejar Dusik dengan membawa pisau dan langsung menusuknya. Dusik mengolok-olok Kim karena ia gagal menikamnya dan hanya berhasil melukai tangannya saja. Namun itu ternyata adalah bagian dari rencana Kim. Kim memegang pisau di tangannya dan menusuk dirinya sendiri hingga membuat seolah-olah Dusiklah yang telah melakukannya. Saat Dusik mendekati mereka, kerumunan orang-orang mundur karena ketakutan. Sekarang, mereka menuduh jika Dusik adalah pelaku penusukan pada Kim. Polisi pun tiba di lokasi, kemudian menembak ke udara sebagai tanda peringatan. Tapi Dusik malah melukai seorang petugas, hingga mereka harus menembak Dusik beberapa kali. Tembakan tersebut belum cukup melumpuhkan Dusik, hingga Kim sengaja memprovokasi Dusik dengan memberinya jari tengah. Tapi saat Dusik hendak mendekati Kim, Jong datang menjatuhkannya ke tanah dengan keras, hingga akhirnya Dusik pun tewas. Beberapa hari kemudian, Kim dan ibunya pergi ke pantai untuk menikmati liburan yang telah mereka impikan. Sementara, Choi dan Jong juga ikut bergabung dengan mereka. Mereka belajar bahasa isyarat agar bisa berkomunikasi. Setelah itu mereka berempat berfoto dan menikmati liburan bersama.